Muhammad Yamin dikenal sebagai salah satu budayawan dan sastrawan Indonesia. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional yang dikenal sebagai tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda yang mengilami perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Profesor Mr. Muhammad Yamin, SH dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmajo. Salah seorang anaknya yang dikenal, yaitu Rahadijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, ia sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat, dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Pendidikan yang sempat diterima oleh Muhammad Yamin, antara lain, Hollands Inland School, HIS, di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School, AMS, Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta, dan HIS di Jakarta. Muhammad Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama 5 tahun. Studi di AMS Yogyakarta sebetulnya merupakan persiapannya untuk mempelajari kesusastraan timur di Universitas Leiden, Belanda. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kawi, dan sejarah purbakala. Dalam waktu 3 tahun saja ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, ia banyak mendapat bantuan dari pastor-pastor di seminari Yogyakarta, sedangkan dalam bahasa Latin ia dibantu Profesor H. Kramer dan Desa Backer. Setamat AMS Yogyakarta, ia bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan tetapi, sebelum sempat berangkat sebuah telegram dari Sawah Lunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Karena itu, kandaslah cita-cita Yamin untuk belajar di Eropa sebab uang peninggalan ayahnya hanya cukup untuk belajar 5 tahun di sana. Padahal, belajar kesusastraan timur membutuhkan waktu 7 tahun. Ia akhirnya melanjutkan kuliah di Rehoge School, RHS, di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Meester in Rechten Sarjana Hukum pada tahun 1932. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpinnya antara lain adalah Young Sumatera Menbound Organisasi Pemuda Sumatera 1926 sampai 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 1938 hingga 1942, ia tercatat sebagai anggota Pertindo, yang merangkap sebagai anggota Volksraad Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin dalam pemerintahan Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman, 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional, 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa ia termasuk seorang yang berwawasan luas.
Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan Muhammad Yamin. Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibunya adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Dengan demikian, dapat dipahami apabila ia tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra barat yang pernah dinikmatinya maupun sistem pendidikan barat yang pernah dialaminya. Diketahui bahwa pada tahun 1928, ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Penerbitan itu bertepatan dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda yang terkenal itu. Dalam kumpulan sajak ini, Yamin tidak lagi menyanyikan Pulau Perca atau Sumatera saja, melainkan telah menyanyikan kebesaran dan keagungan Nusantara. Kebesaran sejarah berbagai kerajaan dan suku bangsa di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Pasai terlukis dalam sajak-sajaknya. Dalam salah satu sajaknya, ia mengatakan demikian, kita sudah sebangsa bertanah air di Indonesia. Warna nasionalisme dalam kepenyairan Yamin agaknya tidak dapat dipisahkan dari peranan Yamin sebagai pejuang dalam masa-masa mencapai kemerdekaan. Di samping itu, adanya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda itu juga memegang peranan yang amat penting. Dengan adanya Sumpah Pemuda itu kesadaran nasional semakin meningkat dan organisasi-organisasi pemuda yang semula bersifat kedaerahan mulai mengubah dirinya ke arah nasionalistis. Hal ini dapat dikatakan berpengaruh pada pandangan Yamin sebagai penyair dan peranannya yang ingin disumbangkannya untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Sebagai pemuda yang mencita-citakan kejayaan masa depan bangsanya, ia tetap mengenang kegemilangan masa silam bangsanya. Patriotisme Yamin yang juga mengilami untuk menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan sastra. Ia melihat adanya hubungan langsung antara patriotisme atau semangat kebangsaan yang diwujudkan lewat kecintaan pada bahasa dan pengembangan sastra Indonesia. Ini mungkin merupakan salah satu bentuk perjuangan Muhammad Yamin. Sebagai penyair yang kecintaannya pada bahasa nasionalnya berkobar-kobar, ia cenderung mengekspresikan rasa estetisnya dalam bahasa nasionalnya dengan harapan kesusastraan baru akan tumbuh lebih pesat. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Atas peran dan jasa Muhammad Yamin maka pemerintah kemudian memberikan gelar pahlawan nasional. Walaupun pada masa dewasanya ia praktis meninggalkan lapangan sastra dan lebih banyak berkecimpung dalam lapangan politik dan kenegaraan, ia telah meninggalkan karya-karya yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia. Di samping menulis sajak, misalnya Kainarok dan Kendedes, 1943, dan Kalau Dewi Cara sudah berkata, 1932. Yamin memang banyak menaruh minat pada sejarah, terutama sejarah nasional. Baginya sejarah adalah salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Raya.